mayoritas daripada pemakai kemasan itu adalah untuk makanan dan minuman, dan itu berkaitan dengan kesehatan kita, makanan dan minuman, jangan sampai kemasan itu menjadi dalam tanda kutip racun. Oke, kita lihat ya, industri percetakan, terutama percetakan retail nih Pak. Itu di tengah pandemi ini terus mencari peluang baru. Di saat retail mengalami kemerosotan, lalu ada peluang baru untuk produksi kemasan-kemasan untuk UMKM, Pak. Tapi kita tahu kemasan ini biasanya selalu kan ada regulasinya, Pak. Nah, Bapak bisa jelaskan regulasi dalam pencetakan kemasan ini seperti apa, Pak? Ya, beberapa regulasi yang sangat penting tentunya adalah berkaitan dengan daya saing. Tadi yang saya bilang bahwa ada beberapa segmen yang dimana tentunya kita harus mencoba dalam tanda kutip melindungi industri kecil menengah itu supaya dapat tumbuh kembang juga. Artinya jangan hanya yang besar aja pemain besarnya, ya. Nah, ini adalah pertumbuhan ekonomi tentunya juga di Indonesia. Kemudian regulasi yang penting ada dua hal sebetulnya hari ini yang berkaitan dengan industri kemasan. Satu adalah karena mayoritas daripada pemakai kemasan itu adalah untuk makanan dan minuman, dan itu berkaitan dengan kesehatan kita, makanan dan minuman, jangan sampai kemasan itu menjadi dalam tanda kutip racun bagi produk itu dan kemudian meracuni diri kita sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan Food Safety Regulation yang biasanya diatur oleh Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan kemudian yang lebih penting juga hari ini Anda tahu selalu menjadi isu adalah pencemaran lingkungan, terutama dalam kaitan ini adalah plastik, di mana mencemari lautan lah katanya dan sebagainya. Nah, ini yang banyak regulasi yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Tapi dalam tanda kutip menurut saya yang lebih penting bahwa tadi pertumbuhan tetap adalah besar untuk kemasan di Indonesia, adalah bagaimana kita mengatur agar yang disebut dengan waste management, artinya sampahnya itu. Dan hari ini yang terbaik adalah menurut saya yang harusnya disikapi adalah dengan melakukan circular ekonomi. Artinya kemasan yang dibuang, setelah dipakai oleh konsumen, itu bisa dikumpulkan kembali, didaur ulang, dan kemudian dipakai kembali. Itulah sebetulnya regulasi yang harus. Tapi sayangnya memang belum demikian adanya di Indonesia. Nah, ini yang kita masih perjuangkan juga. Nah, saya sekarang pengen ke Pak Arman nih, Pak. Bapak selaku salah satu penyuplai mesin dari HP Indigo tentunya memperhatikan masalah-masalah safety food packaging nih, Pak. Nah, bagaimana HP Indigo menyikapi hal ini, Pak? Dari HP Indigo sendiri kita sehubungan dengan food safety ini kita bisa lihat dari satu hal, Pak ya. Pertama dari tintanya. Jadi HP Indigo ini tintanya bukan tinta non UV, jadi bukan tinta UV. Itu penting untuk di dunia F&B, Pak ya, terutama packaging F&B. Kedua juga kita sudah mengantongi sertifikasi sehubungan dengan food safety baik dari FDA ataupun dari Eropa. Juga baru-baru ini kita mendapatkan sertifikasi sehubungan dengan compostable packaging, jadi untuk keamanan lingkungan kita. Dari situ saja kita bisa melihat kalau tinta HP Indigo ini aman untuk dunia minuman dan makanan. Nah, Pak, di Indonesia kan ada Badan POM ya, pengawas obat dan makanan. Nah, bagaimana Badan POM dalam mengatur atau meregulasi untuk kemasan, Pak?
Ya, sebenarnya sesuai dengan namanya adalah pengawas obat dan makanan. Dan seperti tadi kita udah cerita sedikit bahwa makanan maupun obat itu memerlukan kemasan. Maka tentunya Badan POM juga terlibat. Jadi sejak tahun 2007 itu sudah diterbitkan satu standar regulasi yang disebut dengan Peraturan Kepala Badan POM HK nomor sekian, ya. Dan kemudian diperbarui tahun 2011 kalau saya nggak salah. Saya ketika 2007 termasuk dalam komisi penyusunan. Kita menyusun berdasarkan sebetulnya kita mencoba menggabungkan antara standar regulasi yang ada di Amerika yang di bawah FDA dengan standar regulasi yang di Eropa. Itu dengan konsepnya sedikit berbeda. Kalau di Eropa itu lebih ke arah substans, jadi ke arah apa kandungannya. Kemudian kalau di Amerika FDA itu berdasarkan jenis-jenis materialnya. Nah, kemudian kita membentuk itu dan kemudian timbullah yang disebut dengan peraturan itu tadi yang berdasarkan dua hal. Satu adalah yang disebut dengan positive list dan negative list. Yang disebut dengan negative list artinya semua jenis material atau substans yang tidak boleh dipakai sama sekali. Saya ambil contoh yang banyak masih terjadi dan di kita adalah kemasan-kemasan yang dicetak dengan tinta sablon. Tinta sablon itu sebetulnya dipakai untuk tekstil, ya. Itu ada kandungan logam beratnya, ya. Seperti memakai rodamin dan sebagainya. Itu adalah kandungan logam berat. Itu adalah negative list. Tidak boleh, dilarang, tidak boleh sama sekali. Kemudian ada yang disebut positive list. Positive list itu adalah jenis material yang boleh dipakai, tapi ada batasannya. Yang disebut dengan limit, migration limit. Jadi migrasi. Karena itu dia bisa bermigrasi. Nah, ini yang harus dites. Setiap material yang dipakai di dalam kemasan itu harus dites. Nah, dalam hal ini kalau ditanya apa Badan POM yang sudah lakukan, memang betul ada beberapa lab pengujian yang diakreditasi, tapi masih terlalu sedikit. Sehingga ketika saya masih sangat aktif dalam industri kemasan, kami harus melakukan tes yang lengkap sesuai dengan peraturan, itu sampai di luar negeri. Misalnya kayak SGS Hong Kong dan sebagainya. Nah, dan itu dengan biaya mahal. Nah, makanya saya merasa Badan POM masih kurang dalam hal ini karena ini yang harusnya diperbanyak akreditasi terhadap lembaga-lembaga pengujian dalam negeri dan kemudian biayanya bisa distandarkan. Nah, ini yang kita tuntut ke depannya. Tapi yang kedua juga yang sangat penting adalah material ini berkembang terus, ya, sesuai dengan tadi tuntutan konsumen, tuntutan tadi lingkungan hidup dan sebagainya. Jadi material itu akan dikembangkan terus. Nah, ini yang harusnya tadi 2007, 2011 itu diperbarui, tetap diperbarui terus. Karena timbul selalu hal-hal yang baru yang harus dites. Saya ambil contoh, adalah misalnya yang disebut dengan kemasan compostable, yang mudah untuk menjadi kompos, biodegradable dan sebagainya. Jangan lupa bahwa itu adalah dari bahan natural, dan bahan natural hari ini, apakah itu bambu namanya, ataukah namanya jagung dan sebagainya, Anda tahu masih ada kandungan pestisida di dalamnya, ya. Nah, ini yang sebetulnya di dunia pun juga sedang dikembangkan yang namanya standar NIAS. Apa itu? NIAS adalah non-intentional added substance. Jadi artinya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya bahwa sebetulnya ada kandungan yang berbahaya di dalamnya. Nah, ini harusnya juga diperbarui tadi itu, Jadi terus-menerus yang saya katakan bahwa ini adalah perkembangan daripada teknologi, perkembangan daripada sains, dari ilmiah, tapi juga harus disikapi bagaimana tidak membahayakan bagi kesehatan kita.
Jadi memang material terus ya, dia selalu ada yang baru, hal terbaru. Tapi tentunya kesulitan juga untuk pengawasannya, Pak. Apakah seperti itu, Demi? Betul. Jadi tadi yang saya katakan, nah ini yang saya merasa juga kurang adalah orang-orang yang siap untuk mengetahui hal itu. Artinya yang tetap mempelajari baru, ya. Seperti saya tadi, ya, saya sendiri udah uzur ini sebetulnya. Tapi saya harus belajar terus karena kita hidup dalam industri ini dan kita siap untuk tetap kita juga adalah manusia pemakainya sebetulnya. Jadi kita juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita buat gitu loh. Nah, ini yang pengawasan ini juga masih harus lebih ditingkatkan. Terus saya ingin bertanya, mungkin ini pertanyaan agak sedikit melenceng tapi mungkin terkait, Pak, yaitu peranan dari Indonesian Packaging Federation terhadap industri kemasan Indonesia, Pak. Apakah memang ada langsung memberikan istilahnya saran atau masukan ke pemerintah atau ikut juga urun rembuk dalam regulasi ini, Pak? Pasti. Jadi kami seperti tadi saya katakan, kami bertanggung jawab. Jadi masalah di industri kemasan hari ini adalah umumnya adalah masalah teknologi itu tadi, ya, masalah keilmiahannya tadi. Kita tidak punya sekolah packaging. Berkaitan dengan itu, dengan sendirinya juga kita selalu kekurangan orang-orang yang siap untuk masuk dalam industri kemasan ini. Nah, ini yang menjadi fokus kami hari ini di Indonesian Packaging Federation. Kami mencoba berusaha untuk tetap meningkatkan kesiapan sumber daya manusianya, ya, baik itu adalah pemakai sumber daya manusia yang untuk dipakai di dalam industri sendiri, tapi juga adalah sumber daya manusia yang tentunya yang tadi saya katakan bertindak sebagai regulator atau fasilitator, ya. Dan ini yang tentunya kami merasa bahwa ini yang terus harus tetap ditingkatkan karena ini adalah untuk perkembangan daripada ekonomi Indonesia di mana industri kemasan ikut terlibat di dalamnya. Luar biasa ini jawaban dari Pak Hengki. Mudah-mudahan mencerahkan bagi para pegiat printing dan industri kemasan pada umumnya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan Print Graphic Channel ajukan, tapi jangan lupa klik like and subscribe Print Graphic Channel.